Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menentukan perubahan entalpi reaksi? Yuk kita cari tahu jawabannya melalui video pembelajaran berikut ini. Penentuan perubahan entalpi reaksi itu ada 4 macam. Yang pertama, berdasarkan percobaan. Kemudian yang kedua, dapat ditentukan melalui perubahan entalpi pembentukan standar. Kemudian yang ketiga, dapat melalui hukum Hess. Dan yang keempat, dapat ditentukan melalui energi ikatan. Yuk kita bahas dari satu persatu. Yang pertama, berdasarkan percobaan. Jadi, perubahan entalpi dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur perubahan kalor yang selama reaksi berlangsung. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi disebut sebagai kalorimeter. Nah, ini adalah gambaran dari alat kalorimeter. Jadi, perubahan kalor pada suatu reaksi itu dapat diukur melalui pengukuran perubahan suhunya yang terjadi pada reaksi tersebut. Kalian perhatikan di sini, alat kalorimeter. Nah, di sini ada wadah kecil di sini, itu contohnya terjadi pembakaran. Misal, di sini ada pembakaran suatu senyawa. Nah, kita akan mengukur perubahan kalornya. Nah, perubahan kalor itu dapat diukur melalui perubahan suhu air di sekitar pembakaran ini. Pengukuran airnya. Nah, masih ingat dengan sistem dan lingkungan? Ingat ya. Nah, contohnya di sini. Yang namanya sistem ini sistem yang terjadi pembakaran suatu senyawa. Kemudian lingkungannya yang mana? Lingkungannya itu yang di sekitar sistem, yaitu air, di sini air, dan wadah dari kalorimeternya. Nah, jadi pembakaran senyawa ini pastikan melepaskan kalor ya. Nah, kalor yang dilepaskan ini nanti akan diserap oleh lingkungannya. Lingkungannya itu air dan wadah kalorimeternya. Jadi prinsip kerja kalorimeter itu menerapkan asas Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Intinya, kalor yang dilepas oleh pembakaran senyawa di sini, dilepas oleh sistem, ini besarnya sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan, yaitu oleh air dan wadah kalorimeter. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian kalorimeter itu merupakan salah satu contoh suatu sistem yang terisolasi. Masih ingat ya, sistem terisolasi? Nah, jadi dalam kalorimeter itu tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Jadi ini kalor dan energinya itu tidak bisa pindah keluar sini. Itu tidak bisa karena sistemnya terisolasi. Nah, untuk reaksi yang melibatkan gas, seperti pada reaksi pembakaran, kalorimeter yang biasa digunakan disebut sebagai kalorimeter boom. Jadi nanti itu sebenarnya ada 2 jenis kalorimeter. Ada kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Untuk yang ini itu gambar kalorimeter boom. Coba kalian nanti cari untuk kalorimeter sederhana itu bagaimana ya. Nah, pada kalorimeter boom ini, reaksi berlangsung dalam sebuah boom atau wadah yang terbuat dari baja yang dibenamkan di dalam air dalam bejana kedap panas. Nah, ini. Jadi dia dibenamkan dalam air, ini airnya. Itu ya, pembakarannya ada di sini sistemnya. Wadah kecil ini. Nah, tadi kan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima ya. Nah, berarti Ki reaksi atau kalor, Ki itu kalor ya. Kalor reaksi sama dengan, kalor reaksi itu ini. Yang ada di sistem sama dengan min Ki air atau larutan, kalor air atau larutan ini, yang di lingkungan plus Ki, kalor kalorimeter ini, wadahnya. Iya kan? Ki reaksi itu kalor yang dilepas. Sama dengan min, karena dia berlawanan arah ya. Dilepas, berarti dia min, ya.
min Q air plus Q kalorimeter. Kalor yang diterima oleh lingkungan. Sampai sini paham ya asal-usulnya kenapa bisa ini? Oke, nah tadi kan Q lepas sama dengan min Q terima, ya. Karena tandanya berlawanan, dia melepas. Kemudian Q lepaskan sama dengan Q reaksi ya, Q totalnya. Sama dengan min Q air, kan yang diterima air sama kalorimeter. Berarti Q air plus Q kalorimeter. Nah, rumus dari Q air apa? Nah, ini Q air rumusnya. M kali C kali delta T. C-nya kecil. Nah, untuk Q kalorimeter rumusnya apa? Q sama dengan C kali delta T. C-nya besar ya. Nah, perbedaannya apa ya? Nah, ini. Q itu jumlah kalor atau satuannya itu joule atau kilojoule. Untuk M itu satuannya massa zat. Itu massa zat satuannya gram. Untuk delta T itu perubahan suhu. T akhir min T awal. Satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian C kecil. C kecil untuk ini kalor jenis air atau larutan. Satuannya bisa joule per gram derajat Celcius atau joule per gram Kelvin. Kemudian C besar, ini kapasitas kalor kalorimeter. Satuannya J per derajat Celcius atau J per Kelvin. Nah, bisa dibedakan ya, kalau Q air itu rumusnya MC kecil delta T, kalau Q kalorimeter itu rumusnya C besar kali delta T. Nah, kita masukkan nih. Kan tadi Q reaksi sama dengan min Q air. Ya, kita masukkan min MC delta T plus Q kalorimeter C besar kali delta T. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, Q reaksi itu sama dengan perubahan entalpi atau delta H. Masih ingat ya perubahan entalpi? Nah, itu perubahan entalpi kan harus per mol. Ya oke, kita masukkan min Q reaksi, ya min kan, per mol, harus per mol ya. Nah, bisa kita masukkan Q reaksi rumusnya. Q reaksi ini ya, MC delta T plus C delta T kita masukkan per mol. Jangan lupa minnya. Nah, kalau ini tuh di soal kalian menemukan C besar ini, berarti kalian menggunakan rumus ini. Namun, jika di soal tersebut tidak ditemukan kapasitas kalorimeter atau C besarnya tidak ada, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Delta H sama dengan MC kecil delta T per mol. Hanya sampai ini, tidak usah di plus C besar kali delta T. Karena di soal tersebut tidak terdapat C besar. Namun, kalau di soal tersebut yang diketahui ada C besarnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke? Kalian bisa pilih salah satu kondisional ya, tergantung dengan soalnya yang diketahui itu apa aja. Oke? Nah, ini coba ada contoh soal, kita bahas. Sebanyak 2 gram naftalena dengan MR, massa molarnya 128 gram per mol, dibakar dalam kalorimeter boom. Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 10,17 kJ per derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Nah, kita bedah satu persatu apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama ada massa. Massanya naftalena 2 gram, kita tulis. Kemudian MR-nya 128 gram per mol. Kemudian ada perubahan suhunya 5 derajat Celcius, delta T-nya. Kemudian ada kapasitas kalorimeter atau C besarnya. Ya, ingat ya, C besar itu kapasitas kalorimeter. 10,17 kJ per derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Tadi apa? Karena di sini yang diketahui hanya C besar, tidak ada C kecilnya, kita menggunakan rumus Q kalorimeter. C besar kali delta T. C besarnya 10,17 kJ per derajat Celcius kali 5 derajat Celcius. Hasilnya 50,85 kJ. Kemudian, ingat ya, Q reaksi itu. Kita kan mencari Q reaksi ya. Nah, tadi Q reaksi sama dengan minus ya. Minus Q kalorimeter.
sama dengan tinggal ditambah minus 50,85 kilojoule. Nah, ini baru sampai ke kalori reaksi. Kan kita disuruh menentukan perubahan entalpi. Nah, kita mencari molnya dulu. Mol rumusnya massa per mR. Massanya 2 gram per 128, hasilnya 0,015 mol. Kemudian berapa perubahan entalpinya? Nah, ini ya perubahan entalpi tadi rumusnya delta H. Sama dengan min 50,85 kJ ini per 0,015 mol. Hasilnya min 3390 kJ per mol. Oke. Nah, jawabannya harus sampai sini ya. Harus sampai ke delta H atau perubahan entalpinya. Oke, semuanya paham? Nanti kalau ada yang belum paham, boleh silakan langsung ditanyakan. Nah, di sini ada latihan soal, bisa kalian baca ya, kemudian kalian pahami. Saya yakin kalian tetap bisa mengerjakan kalau kalian memahami materinya, tetap semangat belajar ya. Banyak-banyak latihan soal agar terbiasa. Oke? Nah, yang kedua, kita belajar cara penentuan entalpi reaksi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Suatu reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan kimia dari reaktan atau zat yang bereaksi menjadi produk atau hasil reaksi. Perubahan entalpi suatu reaksi dapat ditentukan berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar reaktan dan produknya. Kira-kira bagaimana ya rumus perhitungannya? Nih, delta H perubahan entalpi sama dengan jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Ini ya, produk kurangi reaktan. Langsung saja kita ke latihan soal biar kalian lebih paham ya. Bisa baca ya, reaksi pembakaran metanol adalah sebagai berikut. CH3OH plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Diketahui perubahan entalpi pembentukan standarnya yaitu delta HFCH3OH sama dengan min 238,6 kJ per mol. Delta HFCO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Delta HFH2O sama dengan min 286 kJ per mol. Tentukan entalpi pembakaran metanolnya. Nah, kita disuruh menentukan perubahan entalpi pembakarannya. Nah, kita masukkan tadi rumusnya apa? Rumusnya jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Kita lihat mana yang produk. Nah, produk itu pasti yang sebelah kanan tanda panah ini ya, produk. CO2 dan H2O. Nah, reaktannya yang mana? Reaktan itu yang bereaksi, berarti yang di sebelah kiri tanda panah. CH3OH dan O2. Kita masukkan. Delta HFCO2 kan cuma ada satu ya ini. Kalau tidak ditulis berarti 1. Plus 2 delta HF-H2O. Kenapa 2? Karena H2O-nya ada 2 koefisiennya. Kemudian min delta HFCH3OH. Nah, plus 3/2. Ingat, ini 3/2. Delta HFO2. Nah, tinggal kalian masukkan tadi datanya. CH3OH berapa delta HF-nya? Kita masukkan. Ditambah 2 kali delta HF-H2O berapa? Nih. Dan dikurangi delta HF-CH3OH berapa? Nih. Plus 3/2 delta HFO2. Nah, karena di soal tidak diketahui O2-nya, maka kita anggap 0. Plus 0 gitu ya. Tinggal kalian hitung dan ketemu ini. Min 726,9 kJ per mol. Gitu ya. Sampai sini paham ya, gampang banget ini. Tinggal kalian masukkan rumusnya. Tapi ingat ya, koefisiennya jangan lupa dituliskan. Kalau ini CH3O-nya 1, ya 1. Kalau ini 3/2, ya 3/2. Kalau 1, ya 1. Kalau ada 2, ya tinggal dikali 2. Gitu ya. Di sini ada latihan soal A dan B. Coba kalian kerjakan ya. Coba kalian kerjakan latihan soal. Jadi banyak-banyaklah latihan soal ya, agar terbiasa. Agar bisa mengerjakan. Oke.
Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum paham atau merasa kesulitan, silakan bertanya ya. Silakan bertanya melalui grup WA atau Japri. Silakan. Jadi santai saja ya dengan saya. Kalau ada waktu pasti saya akan jawab pertanyaan kalian. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.